Dinikahi Gus Dingin, bab 64. Siapa dia? Aisyah langsung menarik diri dari Zaidan, namun dicegah oleh Zaidan. Makanya cari pasangan, ucap Zaidan santai disertai kekehannya. Baru aja putus kemarin, jawab Aska seolah-olah lemas karena dirinya baru saja putus dari pacarnya. Makanya jangan pacaran. Pacarannya setelah menikah aja udah halal. Cowok Zaidan menasihati sahabatnya. Sebenarnya Zaidan sudah sering mengingatkan Aska untuk tidak pacaran. Namun Aska tetap tidak menghiraukan dirinya dengan alasan belum siap untuk menikah. Lagian gue pacaran juga gak ngapa-ngapain, ucap Aska santai. Hal gak ngapa-ngapain? Terus ngapain pacaran kak? Kini giliran Aisyah yang bertanya dengan wajah polosnya. Dam, nih anak manja. Tapi sekalinya ngomong kayak disentil ginjal gue. Gerutu Aska di dalam hati. Aska menghela nafasnya dengan kasar. Niat awalnya untuk menjemput Zaidan malah terkena nasihat bos ikut drama pertengkaran kecil suami istri di depannya ini. Iya, gue nyerah. Celetuk Aska mengibarkan bendera putih. Berdebat dengan Zaidan aja ia kalah, apalagi ditambah dengan Aisyah. Aisyah dan Zaidan saling tatap. Pandangan mata Zaidan menyiratkan sesuatu dan Aisyah paham apa yang dimaksud oleh suaminya. Kak, kami tinggal dulu ya. Mas Zaidan mau siap-siap. Pamit Aisyah tersenyum. Aska mengangguk. Ia menarik nafasnya dengan lega setelah pasangan halal yang sudah membuat dirinya setengah frustasi pergi ke kamar mereka. Di kamar, Zaidan sudah rapi dengan setelan jas berwarna silver dengan dasi hitam yang sudah terpasang rapi di kerak mejanya. Jangan ganteng-ganteng apa? Kan aku takut. Celetuk Aisyah asal ketika sedang mengamati Zaidan yang menyisir rambutnya. Takut kenapa, Bi? Tanya Zaidan menghampiri istrinya yang duduk di tepi ranjang. Nanti kalau ada yang rebut mas dari aku gimana? Kan aku gak mau ditinggal sendiri. Reng Aisyah manja dengan memajukan bibirnya. Dengerin mas ya, Bi. Gak ada yang bakal rebut mas dari kamu. Karena mas sepenuhnya milik Khaudia Aisyah Wirata. Ucap Zaidan mencibit hidung Aisyah. Ia sangat gemes dengan Aisyah ketika sedang dalam mode manja. Tapi kan... Zaidan menggigit bibir bawah Aisyah dengan lembut sebagai pertanda bahwa dirinya sepenuhnya milik gadis cantik di depannya ini. Sekarang udah percaya, Bi? Tanya Zaidan tersenyum manis setelah melakukan relaksasi pagi. Iis modus lagi kan? Udah sana ke kantor. Ntar telat loh. Celetuk Aisyah dan dibalas gelak tawa oleh Zaidan. Iya, Bi, ini juga mau berangkat. Kamu harus istirahat penuh, jangan kecapean. Jangan ngerjain pekerjaan rumah, jangan. Psst. Jari Aisyah menutup mulut Zaidan yang tengah mengomel padanya. Aku bakal istirahat kok, mas. Ucap Aisyah mengedipkan sebelah matanya. Udah, ayo mas. Kasihan Kak Aska udah nunggu lama. Lanjut Aisyah menarik tangan Zaidan untuk segera turun ke bawah. Sesampainya di ruangan tamu, Aska sedang membaca beberapa berkas sambil memijat kepalanya. Ia heran pada Zaidan yang dengan mudah memecahkan suatu masalah perusahaan, padahal Zaidan santai dalam mengerjakan berkasnya. Sudah ayo, ucap Zaidan kembali kepada wajah datarnya. Aisyah melirik tajam ke Zaidan. Jujur, ia tidak suka jika suaminya memasang wajah datar di depannya. Zaidan yang mendapat lirikan maut dari Aisyah langsung mengubah wajahnya menjadi tersenyum tipis. Ia tidak ingin jika bidadarinya kembali merajuk. Aska bangkit dari tempat duduknya. Udah selesai pacarannya? Besok gue imbangi kalau nggak hujan. Celetuk Aska asal disertai gelak tawanya. Menikah itu bukan ajang perlombaan, Kak. Pernikahan itu ibadah terpanjang selama hidup kita. Jadi harus benar-benar siap. Ucap Aisyah menanggapi candaan Aska. Dek, jangan terlalu dekat Zaidan ya. Nanti ketularan dingin plus seriusnya. Karena setahu gua, lo dulu nggak seserius ini, Dek. Ucap Aska mendapatkan tatapan tajam dari Zaidan. Sayang, mas pergi dulu ya. Kamu jangan nakal di rumah. Jangan kerjakan pekerjaan rumah. Kalau mau belajar, ingat waktu. Dan jangan lupa makan terus minum obat. Ucap Zaidan lembut kembali mengusap kepala Aisyah. Emang aku pernah nakal? Tanya Aisyah pada dirinya sendiri. Iya mas, aku ini dokter loh.
Ucap Aisyah tertawa kecil, ia langsung mencium punggung tangan Zaidan seperti biasanya. Assalamualaikum, pamit Zaidan dan Aska secara bersamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Aisyah melihat mobil Zaidan yang sudah meleset keluar dari pagar. Setelah Zaidan pergi, ia menutup pintu dan pergi ke dapur. Di dapur, Aisyah sama sekali tidak diizinkan untuk memasak sama Bi Inem. Aduh, jangan masak non, nanti Bibi yang dimarahi tuan, cegah Bi Inem yang melihat Aisyah ingin memasak. Enggak apa-apa kok Bi, lagian Ais bosan kalau nggak ngelakuin apapun, ucap Aisyah bersikeras ingin memasak. Non bisa belajar untuk persiapan sekolah spesialis atau menonton televisi, tetapi jangan memasak non. Bi Inem sama sekali tidak mengizinkan Aisyah untuk memasak ataupun melakukan pekerjaan rumah yang lain. Jika Zaidan tahu istrinya bekerja, bisa terkena surat peringatan seluruh staf yang bekerja di mansion mewah tersebut. Aisyah menghela nafasnya dengan kasar. Ia mengalah kali ini atau Zaidan akan mengamuk pada staf di rumah mereka. Aisyah berjalan dengan malas menuju ruangan keluarga dan menyalakan televisi berukuran besar. Ia mencari siaran yang seru, namun tidak menemukannya. Ia memilih untuk rebahan di sofa dan bermain ponsel. Saat Aisyah menyalakan wifi, notifikasi dari aplikasi chatnya masuk dengan bejibun. Astagfirullah, baru juga nggak aktif seminggu, gimana kalau setahun? Tanya Aisyah bermonolog. Ia mengecek seluruh pesan yang masuk dan pesan terbanyak dipegang oleh grup Wiber Hospital. Ia membuka grup tersebut untuk segera membacanya, dan ada informasi penting apa sampai pesan grup tersebut sangat ramai. Wiber Hospital, dari Kak Amel. Yuk cepat sembuh dokter kecil kami, Kak Ayu. Yuk, makanya nurut sama orang tua. Sumber uang. Kak Ayu. Lo juga, udah gua bilang jagain adik gua baik-baik, malah sakit dia. Dan masih banyak lagi perdebatan yang menurutnya sama sekali tidak penting. Aisyah menutup aplikasi pesannya dan ia lebih memilih untuk murajaah untuk mengisi kebosanannya. Aisyah terlalu larut dalam mengulang hafalannya sampai ia tidak tahu bahwa sudah waktunya sholat asyar. Sholat zuhur. Aisyah menghentikan aktivitasnya dan berjalan menuju kamarnya untuk melaksanakan kewajibannya. Sebelum itu ia melihat ada notifikasi dari Kak Sinta, salah satu senior yang akrab dengannya. Namun Aisyah hanya melirik sekilas dan berniat untuk membacanya nanti setelah selesai sholat zuhur. Dengan sedikit berlari, Aisyah menaiki anak tangga sampai ke lantai 3, di mana kamar mereka berada. Sebelum masuk ke dalam kamar, Aisyah mengamati sekitarnya. Mansion mewah tersebut benar-benar smart home di mana semua pintu dan jendela otomatis. Tetapi kata Zaidan, walaupun rumah mereka dirancang serba otomatis, tetap saja ada pintu emergensi yang bisa dibuka secara manual jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Aisyah masuk ke dalam kamarnya. Ia bersiap-siap untuk melaksanakan kewajibannya. Selang beberapa menit, Aisyah sudah selesai dengan kewajibannya dan memberikan semua perlengkapan sholatnya. Lalu ia pun membuka pesan dari Sinta yang hanya ia lirik tadi. Dari Kak Sinta. Send a picture. Dari Kak Sinta. Coba lo tebak, siapa itu dek? Aisyah mengerutkan dahinya. Di foto tersebut melihatkan pria dan wanita seperti sepasang kekasih. Jantungnya berdetak kencang. Bukankah Mas Zaidan kan? Batin Aisyah menggigit bibir bawahnya. Aisyah, siapa ini kak? Sayangnya Sinta sedang tidak aktif. Dan Aisyah semakin overthinking dengan foto yang terlihat buram tersebut. Bab 65. Kita kenal? Aisyah yang tidak sabar menunggu balasan pesan dari Sinta, langsung menelpon Zaidan dan bertanya di mana suaminya berada. Ia sangat tidak ingin jika harus ditinggal sendiri oleh Zaidan. Di kantor, Zaidan yang sedang rapat mendapat telepon dari bidadarinya dan menghentikan rapatnya sejenak. Permisi, saya ada telepon, ucap Zaidan beranjak dari tempat duduknya dan membuat anggota rapat ikutan berdiri kala pemimpin serta pemilik perusahaan Malik Group beranjak. Zaidan langsung menekan tombol hijau dan menerima panggilan dari bidadarinya. Assalamualaikum mas, ucap Aisyah cepat membuat Zaidan mengerutkan dahinya. Waalaikumsalam Bi, ada apa? Tanya Zaidan khawatir. Ia takut jika istrinya kembali sakit, karena Aisyah belum benar-benar pulih. Mas di mana? Di kantor Bi, kenapa? Tanya Zaidan lagi.
Sebelum ke kantor ada kemana lagi, Mas? Tanya Aisyah semakin mengintimidasi suaminya. Kenapa nih anak? Gumam Zaidan heran, karena tidak biasanya Aisyah bertanya sedetail ini mengenai jadwalnya. Nggak ada kemana-mana, Bi. Dari rumah Mas langsung ke kantor, dan langsung rapat. Ini aja belum selesai. Baru dimulai lagi setelah isoma tadi. Jelas Zaidan dengan penuh pengertian. Beneran, Mas. Aisyah masih bertanya untuk memastikan bahwa foto tersebut bukanlah Zaidan suaminya. Iya, Bi. Mau Mas kirimkan rekam jejak lokasi Mas hari ini? Tanya Zaidan menggoda istrinya. Zaidan baru paham ternyata istrinya bisa cemburu juga. Nggak perlu, Mas. Aku percaya kok. Maaf ya, aku udah ganggu pekerjaan Mas. Ucap Aisyah merasa bersalah karena telah menggegabah untuk langsung menelpon Zaidan. Tidak biasanya ia bertindak segegabah itu. Gak apa-apa sayang, kamu udah makan? Udah minum obat? Tanya Zaidan melirik sekilas ke arah jam tangannya. Sudah waktunya Aisyah meminum obat. Belum Mas, bentar lagi. Jawab Aisyah menghela nafasnya dengan kasar dan bertanya, dan terdengar di telinga Zaidan. Minum obat dong Bi, biar cepat sembuh. Ujar Zaidan memelas. Iya nanti. Sekarang, perintah Zaidan. Atau Mas pulang, terus suapin kamu. Lanjut Zaidan yang selalu memberikan dua pilihan kepada Aisyah. Iya, ini mau minum obat Mas. Ucap Aisyah tersenyum getir walaupun tidak dilihat oleh Zaidan. Awas aja ya, nanti kalau Mas pulang obatnya masih utuh. Ucap Zaidan. Iya, bawel banget sih jadi suami. Celoteh Aisyah kesal. Zaidan yang mendengar nada kesal istrinya sudah bisa menebak betapa gemesnya wajah Aisyah saat ini. Harus bawel, karena istri Mas ngeyel kalau dibilangin. Lanjut Zaidan tegas. Ih, padahal dulu Mas dingin banget. Terus kenapa jadi bucin sih? Ledek Aisyah. Oh, jadi mau Mas dingin lagi kayak dulu? Tanya Zaidan sengaja menanggapi apa yang dikatakan istrinya. Setidaknya dengan menggoda Aisyah sejenak, ia bisa meringankan beban pekerjaannya. Ya, enggak gitu juga Mas. Celetuk Aisyah semakin kesal kepada Zaidan. Ada yang mau ditanya lagi, Bi? Mas mau lanjut rapat, terus cepat pulang biar ketemu kamu? Udah Zaidan dengan deep voice-nya. Sejak kapan Mas Zaidan punya deep voice? Kok aku nggak tahu sih? Ucapmu Aisyah mengumpat dirinya. Bisa-bisanya ia tidak tahu kalau Zaidan memiliki suara yang deep voice. Padahal selama ini ia sering mendengar lantunan sholawat dari Zaidan. Hello Bi, masih di sana kan? Tanya Zaidan was-was. Iya Mas, udah nggak ada lagi kok. Ucap Aisyah cepat. Ya udah, Mas tutup teleponnya ya. Assalamualaikum ya Zaujati. Ucap Zaidan dengan lembut membuat Aisyah semakin melayang. Waalaikumsalam Mas. Jawab Aisyah tersenyum bahagia. Tunggu dulu Bi. Nanti malam mau makan apa Bi? Biar Mas beliin sepulang kantor. Tanya Zaidan yang sangat ingin memanjakan bidadarinya yang sering merajuk kepadanya. Terserah Mas aja. Jawab Aisyah singkat. Zaidan pun langsung mematikan sambungan telepon mereka. Setelah selesai menelpon bidadarinya, Zaidan masuk kembali ke meeting room dengan senyum bahagia dan membuat semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut merasa heran. Mereka semua belum pernah melihat pria muda dengan segudang prestasi itu senyum bahagia. Jangankan tersenyum, Zaidan hanya sering menampilkan wajah datar. Silahkan dilanjut. Perintah Zaidan langsung dilanjutkan oleh kliennya. Pada rapat kali ini, perusahaan Zaidan berkontribusi sebagai investor untuk pembangunan hotel dan resort di Surabaya. Jadi para kliennya harus benar-benar menyiapkan semuanya dengan baik. Jika terdapat kesalahan sedikit pun, mereka pasti akan langsung ditolak oleh Zaidan. Aisyah dengan susah payah menelan obatnya. Walaupun seorang dokter, dirinya paling anti jika harus disuntik dan meminum obat. Beruntung ketika praktikum dulu, dirinya selalu menjadi asisten dokter. Jadi ia bebas dari praktek suntik-menyuntik sesama teman. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur. Hari ini dirinya tidak diizinkan untuk memasak ataupun melakukan pekerjaan rumah. Dan ia juga sedang malas untuk belajar. Hayolah, jiwa ambiusku hilang kemana? Tanya Aisyah memelas. Dari tadi ia mencoba untuk membuka buku dan mempelajarinya.
Namun sayang, otaknya tidak merespon apapun yang ia baca. Aisyah lebih tertarik pada notifikasi dari Kak Sinta. Tebak dulu dek. Aisyah, ini siapa sih kak? Kak Sinta, ayo siapa? Aisyah kembali memperbesar foto tersebut. Ia sangat penasaran dengan orang yang ada di dalam foto tersebut. Aisyah, nggak kenal kak, emang siapa sih? Kak Sinta, gua juga nggak tahu deh, tadi nemu di beranda media sosial gua. Fotonya estetik, ya udah gua kirim ke lo. Siapa tahu butuh referensi buat photoshoot. Aisyah, Kak Sinta, kenapa lo? Aisyah, maaf ini siapa ya, emang kita kenal? Aisyah, sangat kesal karena ternyata dirinya dikerjain oleh kakak seniornya satu itu. Kak Sinta, kenal lo? Lo kan adik gue yang paling cantik seantero di Jakarta. Aisyah memilih untuk mengabaikan pesan dari Sinta. Ia benar-benar kesal kepada dirinya sendiri. Aisyah pabuk. Bisa-bisanya suzon ke Mas Zaidan. Aisyah terus mengobati dirinya. Kak Sinta juga bikin kesel. Kalau emang referensi buat photoshoot, ngapain pakai acara tebak-tebakan? Kesel. Coba teh Aisyah kembali memukul guling yang berada di dekatnya.